Di sini kami akan menjelaskan tentang pemaparan materi yang kami gunakan dalam sosialisasi pada tanggal 7 November 2023 dengan tema Internet Sehat menggunakan topik eksplorasi aman di dunia digital. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu internet, dampak positif bahkan negatifnya, di sini kami mengambil sebuah contoh yaitu permainan zaman dulu dan permainan zaman sekarang. Di slide pertama, di sini adalah gambar permainan zaman dulu. Dan di slide yang berikutnya adalah permainan zaman sekarang. Nah, permainan zaman dulu dan permainan di zaman sekarang mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Pada zaman dulu atau permainan masa lalu, permainan itu lebih cenderung lebih sederhana dan lebih melibatkan kegiatan fisik, melibatkan kegiatan di luar ruangan. Contohnya bermain bola, bermain gasing, atau saya dulu pernah bermain yang namanya petak umpet atau sembunyi-sembunyian. Nah, di era digital saat ini, permainan telah beralih ke platform yang lebih canggih dan serba digital. Seiring dengan hadirnya komputer, konsol game, dan perangkat mobile, kita sekarang dapat menikmati banyak banget pengalaman bermain dengan lebih realistis dan kompleks. Terus tuh ada grafis yang memukau, suara yang mendalam, dan interaksi online yang telah mengubah cara kita bermain dan cara kita berinteraksi dengan permainan. Meskipun permainan digital menawarkan pengalaman yang sangat luar biasa, tetapi beberapa orang, bahkan saya sendiri, sangat merindukan keaslian dan kebersamaan dari permainan tradisional di zaman dulu yang membangun interaksi sosial secara langsung, bisa bermain langsung dengan teman-teman gitu. Lanjut ke slide selanjutnya, di sini kami mengambil contoh dampak positif dan negatif. Nah, yang pertama adalah dampak positif dari penggunaan internet sendiri adalah kita bisa belajar bareng teman-teman, mencari referensi-referensi untuk belajar, dan di sebelahnya adalah gambar pelajar yang menggunakan internet dengan sembarangan, menonton film atau menonton sesuatu yang sebenarnya tidak disarankan untuk pribadinya, begitu. Slide selanjutnya adalah pengenalan mengenai internet. Nah, apa sih itu internet? Internet adalah kepanjangan dari Interconnection Networking. Nah, internet ini adalah jaringan komputer global yang memungkinkan orang untuk terhubung, berkomunikasi, dan berbagi informasi dengan orang lain di seluruh dunia. Nah, internet adalah tempat di mana saya, bahkan Anda dapat mencari informasi, bermain game online, mengirim pesan, menonton video, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang menjadi topik utama dalam pemaparan materi ini, yaitu internet sehat. Apa itu internet sehat? Internet sehat adalah konsep penggunaan internet yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain dari kemungkinan bahaya atau resiko di dunia online. Internet sehat juga bisa diartikan sebagai konsep penggunaan internet secara bijak dan sesuai dengan etika atau norma yang berlaku tanpa membahayakan keamanan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya adalah manfaat-manfaat dari penggunaan internet secara sehat. Yang pertama, melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Sekarang ini sangat banyak aplikasi ataupun fitur-fitur yang sangat mendukung untuk melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Contohnya seperti video call di WhatsApp ataupun aplikasi lainnya, dan juga ada Google Meet, Zoom untuk melakukan meeting secara online. Yang kedua, memudahkan dalam mencari referensi dan sumber belajar. Untuk sekarang, sebagai sarana untuk
Belajar tidak hanya dalam buku saja, tetapi buku secara online juga sudah banyak. Contohnya bisa dari jurnal, dari artikel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah melakukan transaksi, penjualan atau pembelian melalui e-commerce atau m-banking. Untuk sekarang ini, penjualan secara online itu sudah sangat meningkat sekali dan tentunya sangat banyak yang menggunakan fitur-fitur cashless atau dompet digital dan lain-lain tanpa harus membayar secara langsung. Selanjutnya adalah internet memungkinkan orang untuk bekerja dari jarak jauh. Ini sangat berkaitan dengan melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka sebelumnya, karena banyak orang yang bekerja dari rumah saja atau work from home, dan itu menggunakan internet. Selanjutnya, internet sehat memungkinkan orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan dan mengakses informasi kesehatan dan medis secara online. Sekarang ini, banyak sekali kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dipublikasikan secara online, bisa di media sosial ataupun di website. Dan juga mengakses informasi kesehatan dan medis secara online, contohnya pada saat masa pandemi di 2020, banyak sekali informasi kesehatan yang disebarluaskan melalui media sosial. Selanjutnya yaitu resiko. Dalam penggunaan internet tentu memiliki beberapa resiko bagi penggunanya, yaitu yang pertama kurangnya interaksi tatap muka antar sesama. Karena kita dimudahkan dengan adanya internet, kita cenderung lebih sering berkomunikasi secara online melalui internet atau media sosial sehingga kita kurang interaksi tatap muka antar sesama. Yang kedua yaitu terpapar konten tidak jelas yang tersebar di media sosial atau dunia maya melalui internet. Yang ketiga yaitu kecanduan internet. Yang keempat yaitu malware atau malicious software, di mana ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan kejahatan sehingga bisa menyebabkan kerusakan, bahkan bisa mencuri data pengguna. Bagaimana cara menggunakan internet dengan aman? Yang pertama adalah menunjukkan perilaku positif di dunia maya. Yang kedua, tidak menyebarkan rumor atau hoax. Yang ketiga itu tidak menyebarkan data privasi. Dan yang keempat adalah berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan pesan, foto, atau video. Nah, kemudian ada cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Jadi teman-teman, cyberbullying adalah suatu perilaku penindasan yang dilakukan kepada seseorang atau individu yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Nah, hal ini bisa terjadi di media sosial, platform chat, platform game, ataupun telepon seluler. Nah, contoh dari perilaku cyberbullying ini, yang pertama ada mengirimkan pesan kebohongan di media sosial. Yang kedua ada mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan atau meniru identitas seseorang. Dan yang ketiga, itu ada mengirimkan pesan jahat atas nama orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, itu memposting foto memalukan seseorang tanpa izin mereka. Saya akan membahas kenapa adanya orang yang melakukan cyberbullying. Ini bisa terjadi karena rasio pengguna internet telah meningkat dengan cepat, terutama di situs jaringan sosial, chatroom, dan aplikasi pesan instan. Karena pelaku tidak melihat dampaknya secara nyata, para pelaku merasa aman saat berkomentar pedas di media sosial. Yang dimana ini bisa memicu adanya dampak cyberbullying terhadap korban, yaitu depresi, kecemasan sosial, bunuh diri, harga diri yang rendah, dan masalah perilaku yang dapat merenggangkan hubungan antara anggota keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi cyberbullying. Jadi dalam mengatasi cyberbullying ini, langkah awal dan langkah terbaik dalam mencegahnya adalah pembentukan karakter oleh orang tua dan keluarga. Kebanyakan pelaku cyberbullying merupakan remaja dengan pengasuhan bebas dan pemantauan orang tua yang terbatas, serta kurangnya ikatan emosional dengan orang tua mereka, dibandingkan dengan remaja yang tidak pernah terlibat dalam cyberbullying. Hal tersebut karena orang tua merupakan kunci utama dalam pembentukan karakter anak. Terus bagaimana peran kita sebagai teman yang melihat kasus cyberbullying itu terjadi pada teman kita? Pertama, kita bisa melaporkan kasus itu kepada pihak orang dewasa. Contohnya misalkan terjadinya di sekitar sekolah, kita bisa melaporkannya ke guru. Terus kita bisa mendekati teman
kita yang yang menjadi korban cyberbullying, seperti memberinya motivasi ataupun menghiburnya. Terus bagaimana cara kita agar diri kita sendiri terhindar dari cyberbullying? Pertama, kita mempertimbangkan setiap postingan yang kita posting. Kedua, jangan memulai ujaran kebencian. Ketiga, jangan memposting informasi pribadi. 4. Selektif dalam mengomentari isu yang ada di sosial media. Selanjutnya, bagaimana kasus cyberbullying itu terjadi pada diri kita sendiri? Pertama, kita bisa keluar dari grup atau platform tempat perundungan, laporkan akun pelaku ke platform atau website terkait, ceritakan perlakuan yang kita terima ke orang kepercayaan, simpan bukti-bukti perundungan, lalu kita laporkan ke pihak berwajib. Pengguna media sosial yang bijak perlu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Idealnya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, saling menghargai terhadap sesama tetaplah diperlukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidup.